Assalamualaikum Zio, apa saya boleh masuk? Monggo Mas Masril, sepanjang di topik yang ini dulu ya, jangan dirubah ke topik yang lain dulu. Bismillah, tadi Zio bisa membantu, kalau saya tidak salah dengar ya, bisa membantu meyakinkan bahwa Syed Ahmad Al-Hasan ini adalah seorang yang maksum. Beliau adalah wakilnya Imam Mahdi. Yang saya mau tanya sama Zio, pengetahuan Zio, pembuktian bahwa beliau ini utusan Imam Mahdi, pembuktian bahwa beliau ini maksum, apa alat ukurnya Zio? Untuk mengetahui, apalagi meyakini beliau ini seorang yang maksum, beliau ini adalah Khalifatullah, wakilnya Imam Mahdi, dan beliau seorang yang maksum. Demikian sih, nanti. Ya, terima kasih Mas Masril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma akan cerita aja apa yang saya alami. Nah, mudah-mudahan yang saya alami itu bisa menambah informasi sehingga membantu terbangunnya keyakinan dalam diri kita masing-masing. Karena untuk menjadi yakin itu kan harus dirinya sendiri yang aktif. Karena keyakinan itu nggak bisa meniru orang lain atau gandul orang lain kan juga nggak bisa. Jadi keyakinan itu harus dibangun sendiri sebagaimana yang sering kita bahas waktu masih di Light FM dulu kan. Nah, saya ceritanya begini, bagaimana ya saya bisa meyakini bahwa beliau itu, jadi yang paling penting itu adalah bahwa membuktikan bahwa beliau maksum, itu yang terpenting. Kenapa? Karena kalau kita bisa membuktikan bahwa beliau itu maksum, ya sudah, ini adalah halte yang saya rindukan sejak sangat lama. Kalau istilah saya kan ada menapak jalan keguruan. Nah, kalau ada kita mendapatkan guru yang lebih bermutu, kita harus berani pindah dari guru lama ke guru yang baru yang lebih bermutu itu. Gitu kan? Ceritanya itu kan gitu. Nah, dari pindah guru ke guru, halte ke halte, kalau ini benar-benar maksum, oh itu kan rezeki luar biasa bagi saya. Nah, saya kemudian berpikir ke sana ke sini nyari info, ke sana ke sini searching, ke sana ke sini yang lewat web, lewat apalah, lewat YouTube gitu. Bagaimana nih cara membuktikan bahwa beliau itu benar-benar maksum gitu, kisahnya gitu. Nah, kemudian ini saya akan bisa lebih efektif kalau saya tabayun ke dalam. Nah, dan itu adalah metode standar saya sejak dulu. Saya tidak bisa memahami sesuatu sebelum saya tabayun ke dalam. Kalau hanya tabayun keluar, wah itu bisa terjebak kepada sumber informasinya kan. Jadi itu yang terpenting. Yang terpenting saya harus bisa tabayun ke dalam. Gimana ini caranya? Nah akhirnya saya nyari sana sini sana sini sana sini. Alhamdulillah ketemu nomor telepon yang sekarang jadi guru saya itu. Itu ceritanya. Nah kemudian saya menelpon beliau. Saya waktu itu manggilnya masih Pak, karena ya memang gitu ya. Saya kan tidak mudah memanggil seseorang itu sebagai, apalagi memanggil seseorang itu sebagai guru saya. Itu sangat mahal bagi saya. Nah ceritanya, kemudian saya dapat nomor itu bahwa beliau itu seorang ansor. Gitu. Nah saya tabayun, apakah benar bahwa Al-Yamani itu maksum. Nah, kemudian saya dapat guidance dari sana. Gini loh, Pak Siwo, saya kan mengenalkan dirinya Pak Siwo. Gini loh, kalau mau membuktikan, itu saya kasih jalannya di sini. Gitu. Nah, kebetulan kayaknya gitu ya, karena beliau itu juga sudah punya pengalaman pindah halte, kalau istilah saya gitu. Pindah halte, pindah ini. Kalau beliau terakhir malah di HTI. Ya, lucu kan? Nah, yang saya dapat resep-resep dari beliau itu kemudian saya pakai gitu, saya praktekkan. Yaitu pertama adalah fokusnya tentang topik wasiat Nabi. Itu yang terpenting itu. Jadi jangan dipelajari yang lain-lain selain itu selesai. Sebelum itu selesai. Gitu. Jadi fokus pada topik wasiat Nabi. Karena itu menurut beliau dan sekarang menurut saya itu adalah jalan yang paling jelas, jalan yang paling simple, jalan yang merupakan kunci bagi saya untuk bisa membangun keyakinan saya. Kemudian saya mengumpulkan bahan-bahan yang ada di YouTube, ada di web-web Ansor yang dari Malaysia. Karena saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Arab, saya terbata-bata juga dengan bahasa Melayu Malaysia, tapi kemudian menjadi mudah akhirnya setelah terus gitu kan, semakin akrab dengan bahasa Melayu. Nah intinya kemudian bagaimana saya membangun keyakinan saya? Ya, yang pertama begini,
saya sudah punya bekal pada saat saya ada di Syiah, itu bahwa ada terjadi tragedi hari Kamis Kelabu. Intinya, Kanjeng Nabi mau menuliskan wasiat tapi gagal karena dikomplain oleh beberapa sahabat. Saya ini sudah lama berpikir, terus wasiatnya yang mana kalau ini gagal, gitu kan. Tapi cerita itu nggak pernah saya dapat sepanjang saya belajar Syiah 31 tahun. Jadi juga sampai di situ aja. Nah, saya kaget waktu saya dipandu oleh yang sekarang jadi guru saya itu, dihubungkan dengan Al-Baqarah 180. Itu yang saya tidak pernah mikir sebelumnya. Yang di situ sangat jelas bahwa bagi orang yang bertakwa dan dia itu sudah tahu akan kedatangan ajalnya, tentu bagi orang yang tahu akan kedatangan ajal itu, nah itu dia wajib membuat wasiat. Jadi jatuhnya wajib ini, wajib ain bagi orang yang tahu ajalnya akan tiba. Dan itu cerita yang sudah saya dapat, Kanjeng Nabi melakukan itu tapi gagal di tragedi hari Kamis itu. Setelah saya dapat, berarti yang bisa dijadikan alat ukur itu adalah ini, surat Al-Baqarah ayat 180, bahwa membuat wasiat itu wajib bagi orang yang menjelang ajal. Kemudian cerita yang saya dengar itu Kanjeng Nabi membuat wasiat tapi gagal. Kalau itu gagal berarti Kanjeng Nabi nggak membuat wasiat. Dan itu tidak mungkin kalau di-crosskan dengan alat ukurnya, yaitu Al-Baqarah 180. Setelah sampai di situ, kemudian saya dipandu lagi sama yang sekarang jadi Pak Guru baru saya itu. Ada sebetulnya wasiat itu. Kok selama ini saya nggak dengar gitu. Tidak mungkin lah Kanjeng Nabi kok meninggalkan kewajiban untuk menulis, membuat wasiat. Apalagi kalau di tragedi hari Kamis, itu ternyata di riwayat Sunni juga ada, di riwayat Syiah juga ada, bahwa Nabi ingin menuliskan wasiat yang akan terhindarkan kalian dari perpecahan. Itu satu. Dengan wasiat itu kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Itu dua. Nah, kalau hal sepenting itu ternyata Kanjeng Nabi gagal menuliskan wasiatnya, itu sesuatu yang mustahil. Sepenting itu loh. Bisa agar tidak terjadi perpecahan. Agar kalian tidak tersesat selamanya. Saya akan tuliskan wasiat itu. Tapi gagal di hari Kamis. Sementara Kanjeng Nabi itu wafatnya hari Senin. Berarti masih ada jeda waktu dari Kamis itu kan Jumat, Sabtu, Ahad. Paling enggak ada 3 hari. Nah, apakah selama 3 hari itu Kanjeng Nabi tidak berusaha untuk menuliskan wasiatnya? Nah, itu jadi pertanyaan. Dan ternyata itu di kitab-kitab rujukan Syiah itu ada. Saya ditunjukkan oleh Pak Guru itu. Ini ada di sini, ada di sini, di sini, di sini, di situ. Gitu. Ya, tapi kan saya juga nggak bisa ngecek sendiri itu. Misalnya hadis ada di kitab ini, saya nggak punya kitabnya. Gitu. Yang saya itu sangat terkejut itu, kenapa selama ini saya tidak pernah mendengar tentang wasiat Nabi. Hanya sampai pada hari Kamis dan gagal. Kan berarti wasiat Nabi nggak ada. Setelah saya ditunjukkan itu, akhirnya, ternyata wasiat itu ada. Dan itu tidak bisa dibantah. Misalnya begini, disimulasikan oleh Pak Guru itu. Misalnya, katakan semua ulama mengatakan hadis ini dhaif. Katakan begitu. Meskipun kejadiannya tidak begitu. Memang ada ulama-ulama Syiah yang mengatakan ini dhaif hadis ini. Tapi juga tidak semua. Katakanlah semua ulama mengatakan hadis ini dhaif. Maka kemudian diajukan pertanyaan. Kalau ini dhaif, maka pasti ada riwayat tentang wasiat Nabi yang sahih. Itu pasti. Alat ukurnya apa? Al-Baqarah 180. Nabi itu wajib menuliskan wasiat. Apalagi wasiat yang sepenting itu. Ternyata tentang wasiat itu hanya satu-satunya wasiat itu yang saya tahu kemudian itu ya hanya itu satu-satunya wasiat. Tidak ada wasiat yang lain. Itulah satu-satunya. Nah kalau mau didoifkan itu, lalu mana yang sahih? Kalau yang sahih tidak ada, berarti Nabi salah. Dan itu tidak mungkin. Gitu. Itu satu hal. Kemudian yang kedua,
Saya dulu memahami bahwa Al-Ghadir misalnya ya, kisah Al-Ghadir pengangkatan Imam Ali, itu saya pikir itu wasiat. Kemudian Nabi meninggalkan 2 sakol, yaitu Al-Quran dan Ahlul Bait. Saya pikir itu wasiat. Tapi ternyata bukan. Wasiat itu punya definisi sendiri. Berbeda dengan pengumuman, berbeda dengan dakwah, berbeda dengan deklarasi, berbeda dengan instruksi, dan lain-lain. Wasiat itu spesial menjelang ajal. Nah, dan itu kebetulan saya sudah tahu tragedi hari Kamis itu Kanjeng Nabi mau menuliskan wasiat, gitu kan. Kalau di Ghadir Hum kan istilahnya tidak menggunakan wasiat. Tapi kalau di hari Kamis Kelabu itu jelas Kanjeng Nabi ingin menuliskan wasiat dan gagal. Jadi definisi tentang wasiat itu juga menjadi penting.